Assalamualaikum sobat terbahan, piye kabar rek? Saiki aku mau cerita drama series Pertaruhan episode ketiga. Jika kalian suka dengan channel ini, kayak biasa kalian iso subrek yo guys. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Wes ben nggak kesuwen gimana kisah episode 3-nya? Langsung aja guys, siapkan posisi PW kalian, miringkan handphone, pasang headsetnya, dan ini dia ceritanya. Film diawali dengan kilas balik Ical ketika dia melihat kakak-kakaknya dimarahin bapaknya lantaran anak-anaknya menjadi anak berandalan. Bapaknya kecewa dengan anak-anaknya yang menjadi berandalan. Namun Elsan pun membela diri, ini semua karena bapak mendidik anak-anaknya dengan kekerasan. Oleh sebab itu anak-anak bapak semua menjadi berandal. Ucapan Elsa yang menyakiti hati bapak. Ibra pun menegaskan ke Elsan meskipun mereka menjadi berandal, namun sebagai anak tidak boleh menyakiti hati dan perasaan orang tua. Lalu scene berganti saat Ical membunuh Aba dan terjadi keributan di markas geng Timur. Beberapa anggota geng Timur sangat marah dengan tindakan Ical yang membunuh Aba. Dan perpecahan di geng Timur ini pun terjadi, ada yang pro dengan Ical dan juga ada yang kontra dengan tindakan Ical ini. Untuk anggota yang pro dengan Ical, menyuruh Ical untuk memimpin geng Timur setelah kematian Aba. Ical merasa dirinya belum percaya diri memimpin geng Timur, namun karena banyak dukungan dari teman-temannya, Ical pun pada akhirnya menerima untuk menjadi pemimpin geng Timur. Sedangkan di waktu yang sama, Elsan bersama dengan Tio mendatangi pesta yang dibuat oleh Bos Tony. Elsan di sini memberi penawaran ke Bos Tony karena Bos Tony butuh tenaga untuk menagih hutang dan Bertie butuh waktu untuk melunasi hutang. Elsan pun meminta Bos Tony untuk memperpanjang jatuh tempo Bertie dengan catatan dia akan bekerja sama dengan Bos Tony. Setiap Elsan menyelesaikan pekerjaan, Elsan meminta Bos Tony untuk memperpanjang jatuh tempo Bertie. Bos Tony pun pada akhirnya menerima permintaan Elsan ini dengan senang hati. Dan di pesta ini hubungan Elsan dan juga Ara semakin lebih dekat. Bahkan Ara terlihat sangat senang saat Elsan memberitahu Ara jika Elsan akan bergabung menjadi anak buah Bos Tony untuk sementara, sampai Bertie bisa melunasi hutang-hutangnya ke Bos Tony. Setelah dari pesta, Elsan yang diantar oleh Tio pulang, Tio tiba-tiba memberikan uang yang sangat banyak sebagai imbalan Elsan membantu dirinya menyelesaikan masalah di kampung bandit. Elsan pun menerimanya dan sangat bahagia karena dia sekarang memiliki uang yang cukup banyak. Lalu di lain sisi, saat Bertie dan Jamila menutup tempat sasananya, tiba-tiba ada dua orang pria misterius yang sangat mencurigakan. Pria tersebut curiga jika di tempat Bertie ini ada taruhan saat pertandingan boxing. Namun Bertie dan Jamila sudah paham jika pria tersebut adalah polisi yang ingin mencari barang bukti. Bertie pun menegaskan jika di tempatnya ini bukanlah sarang taruhan melainkan tempat latihan tinju dan pertandingan tinju murni tanpa ada taruhan sama sekali. Karena pria tersebut tidak memiliki cukup bukti, mereka berdua pun meninggalkan sasana milik Bertie ini. Dan di keesokan harinya, Tio yang mengajari Elsan cara kerja sebagai DC. Tio pun mengajak Elsan ke para debitur yang sudah jatuh tempo. Dan hampir semua debitur melunasi semua hutang-hutangnya berkat kerjasama Tio dan juga Elsan. Namun baik Tio dan Elsan sama-sama kesusahan ketika menagih debitur emak-emak. Mereka berdua kena semprot emak-emak hingga mereka pun berdua menyerah. Pada akhirnya, Ara pun turun tangan dan menunjukkan aksinya di depan emak-emak tersebut. Dan Ara berhasil menagih emak-emak tersebut. Mereka bertiga pun merayakan keberhasilan mereka hari ini karena mereka berhasil melampaui target dalam menagih para debitur. Dan hubungan Ara dan juga Elsan semakin bertambah dekat. Lalu di lain sisi, Ical yang mengumumkan ke anggota geng Timur jika dia akan menggantikan posisi Aba menjadi ketua geng Timur. Ical pun menegaskan ke anggota geng Timur jika ada yang tidak setuju bisa cabut dari geng Timur. Namun ternyata semua anggota geng Timur setuju dengan Ical menjadi ketua geng Timur kecuali Yaya yang merupakan tangan kanan Aba sebelumnya. Yaya justru bergabung di geng Barat dan menemui Bang Rambo, ketua geng Barat, dan memberitahu kejadian jika Aba dibunuh oleh Ical dan Ical sekarang menjadi pimpinan geng Timur. Maksud Yaya bergabung ke geng Barat ini meminta bantuan geng Barat untuk merebut geng Timur dari tangan Ical.
Dan di keesokan harinya, setelah mendeklarasikan sebagai ketua geng Timur, Ical pun menemui Salma dan meminta Salma untuk tidak takut dengan dirinya setelah kejadian kematian Abah. Apalagi saat ini dirinya menjadi ketua geng Timur. Salma sebenarnya mengkhawatirkan Ical karena bisa dipastikan musuh Ical akan bertambah banyak. Namun Ical meyakinkan ke Salma jika dirinya akan bisa menjaga diri. Setelah menemui Salma, Ical pun menagih iuran pasar ke para pedagang. Tanpa diketahui Ical, ternyata markas geng Timur diserang geng Barat dan menyebabkan anggota geng Timur banyak yang tewas. Karena geng Barat belum menemukan keberadaan Ical, mereka pun mencari Ical di pasar dan pada akhirnya menemukan Ical. Beruntung Ical bisa melarikan diri dan menyelamatkan diri dari serangan geng Barat ini. Sedangkan di waktu yang sama, Elsan dan Tio lagi-lagi menemui debitur. Kali ini mereka berdua menemui debitur yang tidak memiliki uang lantaran uangnya diminta secara paksa oleh anaknya. Dan motor yang merupakan barang berharga satu-satunya dirampas juga oleh anaknya. Elsan yang ingat ucapan mendiang kakaknya jika seberandal-berandal dirinya harus menghargai orang tuanya. Sontak Elsan pun menghampiri anak dari debitur tersebut dan menghajar anak itu tadi dan meminta kembali motornya. Karena Elsan dan Tio kasihan ke debitur itu, mereka berdua pun membebaskan hutang debitur itu. Bahkan mereka berdua memberikan motor yang sempat dirampas oleh anaknya. Dan mereka berdua pun melaporkan hasil kerja mereka menagih debitur-debitur hingga mereka bisa melampaui target. Meskipun mereka menyembunyikan satu debitur karena mereka kasihan sama debitur tersebut ke bos Tony. Tio pun akan menerima semua resiko jika bos Tony akan mengetahui dia membohongi bos Tony. Elsan yang sudah beberapa hari bekerja di bos Tony ini, dia pun menyampaikan ke bos Tony jika dirinya akan mengundurkan diri dari bos Tony lantaran Bertie sudah bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Dan tampak dari raut wajah bos Tony, dia sangat kecewa dengan keputusan Elsan karena dengan keberadaan Elsan di timnya, bos Tony mendapatkan banyak pundi-pundi. Bos Tony pun menghubungi Bertie dan memainkan perasaan Bertie karena menurut bos Tony, Bertie yang sudah nunggak bayar bunga, Bertie harus membayar denda senilai 250 juta. Sontak Bertie pun sangat kaget karena menurut Bertie, Tony sudah memiliki kesepakatan dengan Elsan dan membuat kelonggaran waktu bagi dirinya. Namun bagi bos Tony, dia hanya memiliki kesepakatan dengan Elsan dan bukan Bertie. Bertie pun yang geram dengan ulah Tony ini, dia pun mengancam Tony dan akan membuka rahasia Tony jika Tony mempermainkan dirinya. Tony pun balik mengancam Bertie dan membuat Bertie sedikit gugup. Lalu di malam harinya, Ical merasa jika Yaya dalang di balik penyerangan geng Barat ke geng Timur. Ical pun menghampiri Yaya di rumahnya dan menghajar Yaya. Temannya Ical di sini mengambil handphone Yaya dan mensabotasenya. Temannya itu tadi mengirimkan pesan ke geng Barat jika mereka disuruh kumpul di dekat rel kereta api. Pada akhirnya geng Barat pun kumpul di rel kereta api dan tanpa diketahui geng Barat, ini semua jebakan geng Timur untuk menghabisi geng Barat. Dan pertempuran terjadi di rel ini hingga anggota geng Barat banyak yang tewas dan geng Timur pun merasa puas karena mereka bisa balas dendam ke geng Barat. Lalu di waktu yang sama di Sasana Bertie, saat pertandingan akan dimulai, tiba-tiba Jamila merasa ada polisi yang mengintai Sasana Bertie. Bertie dan Jamila pun menghubungi semua petarung untuk membatalkan semua acara malam ini. Dan benar saja polisi menghampiri Sasana Bertie ini. Beruntung Jamila dan Bertie sangat gercep bisa membatalkan semua acara malam ini hingga polisi tidak menemukan cukup bukti. Salah satu petarung yang merasa kecewa, petarung tersebut menghubungi Elsan yang masih bersama dengan Ara makan malam berdua. Elsan pun yang ditemani Ara, mereka menuju ke Sasana Bertie untuk mengetahui apa yang terjadi lantaran Elsan tidak mengetahui sama sekali yang terjadi di Sasana Bertie. Dan setibanya di Sasana Bertie, ternyata Ara mengenali polisi tersebut yang tidak lain adalah Pak Irham, polisi yang pernah dia tolong. Keberadaan Ara di Sasana Bertie ini bisa menolong Sasana Bertie dari incaran polisi. Dan polisi pun minta ke Ara jika Sasana Bertie ini tidak boleh terlihat mencolok jika ada taruhannya. Lalu di keesokan harinya di Sasana Bertie saat pertandingan Elsan akan berlangsung, tiba-tiba ada pria penyusup yang masuk ke ruangan Bertie dan membunuh Bertie. Bahkan pria ini pun melawan Elsan di ring dan membuat Elsan sangat kaget, lalu film pun selesai. Sekian dulu guys ulasan singkat drama series Pertaruhan episode 3. Thank you for watching and see ya.